Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Ya, kita jumpa kembali di video kali ini. Mungkin kita telah lama tidak bertemu ya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tema kita kali ini adalah tentang nama-nama bulan Hijriyah, namun dalam versi orang Tanjung Balai dan Asahan. Nah ini ya, mungkin sahabat semua pasti sudah tahu ya nama-nama bulan Hijriyah atau nama bulan dalam tahun Islam, yang mana yang diawali dari yang namanya bulan Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, apalagi Zulqa'dah, Zulhijjah. Betul kan? Nah ini nama-nama bulan dalam tahun Hijriyah, dimulai dari Muharram, yaitu bulan pertama, dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah, yaitu bulan ke-12. Masuk lagi tahun baru, masuk lagi Muharram. Begitulah perputarannya. Nah, namun ada yang unik di sini, guys, ya. Ada yang unik yang mesti sahabat di mana saja Anda berada mesti tahu bahwa ada keunikan penyebutan tahun bulan-bulan Hijriyah ini versi masyarakat terdahulu atau masyarakat Melayu Asahan dan Tanjung Balai. Nah ini yang sudah mulai hilang, yang sudah mulai dilupakan oleh generasi-generasi baru. Nah, manusia bertopeng mengapa menggelitik mengambil tema ini? Disebabkan memang tidak ada yang mengajari, namun kita harus sedari kecil manusia bertopeng mendengarkan seperti ini. Ya, nenek-nenek kita dulu bicara, emak-emak kita, mereka bicara gini. Sekarang bulan apa ya? Ini kayaknya sudah masuk bulan Sarabe gitu ya. Atau logat Asahan dan Tanjung Balai bulan Sarabe begitu. Jadi ada lagi yang namanya bulan Nasi. Kemudian ada lagi yang namanya bulan Makapit. Nah, ini menggelitik manusia bertopeng waktu kecil. Apa maksud bulan Sarabe? Apa maksud bulan Nasi? Apa maksud bulan Makapit tadi? Nah, manusia bertopeng menelusuri, menanyakan kepada nenek-nenek kita dahulu, menanyakan emak-emak kita dahulu, apa sih yang dimaksud dengan itu semua? Nah, manusia bertopeng mendapatkan jawabannya. Ternyata itu adalah cara untuk memudahkan menghafal nama-nama bulan dalam versi orang Asahan dan Tanjung Balai. Baiklah, sekarang kita mulai dari dua bahasa tadi, bulan Hijriyah yang sebenarnya dan diversikan ke dalam bahasa Tanjung Balai dan Asahan. Kita lanjut, guys. Namun bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan dulu tombol subscribe, teng. Ya, like, komen di bawah ya. Nah, masuk kita bulan Muharram. Bulan Muharram, guys. Bulan Muharram tetap bulan Muharram. Bulan Muharram tetap namanya bulan Muharram. Nah, berikutnya bulan kedua yaitu bulan Syafar. Tetap namanya bulan Syafar. Nah, jadi tak ada perubahan. Ya, guys, tidak ada perubahan. Nah, masuk bulan ketiga. Bulan Rabiul Awal. Nah, bulan Rabiul Awal disebut dalam bahasa Melayu Tanjung Balai Asahan namanya Pangkal Ompat Sanamo. Nah, ini. Nah, Pangkal Ompat Sanamo. Nah, kenapa disebut Pangkal Ompat Sanamo? Nah, ini manusia bertopeng juga mengadakan riset kecil-kecilan ya di masa kecil dulu.
Kenapa pangkal 4 Sanamo? Karena memudahkan mengenali 4 yang mirip nama-namanya, yaitu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Jadi supaya jangan payah sulit-sulit menghafalnya, maka dibikinlah yang pertama ini pangkal, pemula, first. Yang pertama, pangkal daripada 4 nama-nama yang sama. Jadi disingkat dengan pangkal 4 Sanamo. Nah, inilah terkuak satu misteri. Masuk berikutnya. Bulan Rabiul Akhir. Bulan Rabiul Akhir dikenal dengan nama Panduo. Panduo. Nah, mengapa disebut Panduo? Karena tadi sudah pangkal 4 Sanamo, pangkal yang pertama. Yang kedua, itulah maksudnya. Yang kedua, Panduo. Yang kedua, yaitu Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabiul Awal, pangkal 4-nya, Sanamonya yang berikutnya adalah Panduo. Artinya bulan kedua yang mirip. Inilah penjelasan manusia bertopengnya ya. Tetapi mengapa Panduo dapat untuk mengenalkannya. Nah, masuk kita. Next. Kembali ke laptop. Nah, ini dia. Nah, bulan Jumadil Awal disebut juga dengan Panigo. Nah, bukan Pantigo ya. Guys harus tahu ya. Jadi bulan Jumadil Awal disebut Panigo. Panigo bukan Pantigo. Ya, kalau Pantigo itu penokoh namanya, pembongak ya. Jadi Panigo. Kenapa? Yang ketiga itu artinya tadi pangkal 4 Sanamo yang pertama, Panduo bulan kedua, Panigo bulan ketiga, yaitu Jumadil Awal. Dari 4 yang mirip namanya. Jadi pertama, kedua, dan ketiga. Panigo berasal dari kata yang ketiga. Nah ini ya, harus pandai manusia bertopeng memahaminya. Terkuak 3 misteri. Ting 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 ting. Berikutnya kita lihat. Kembali ke laptop. Bulan Jumadil Akhir disebut juga orang Tanjung Balai Asahan Melayu, orang Lamu-Lamu, namanya Pangompat. Pangompat, bukan pangumpat ya. Nah, mengapa Pangompat? Penjelasannya adalah yang keempat. Itu artinya Pangompat. Pangompat. Yang keempat itu bulan yang hampir mirip kesamaannya pada yang keempatnya, di urutan keempat. Itu dia, guys. Kembali ke laptop. Berikutnya, next. Bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini dalam bahasa Persi Melayu Lamu-Lamu Asahan Tanjung Balainya disebut juga dengan bulan Sarabe. Nah, ini ya, namanya bulan Sarabe. Nah, kenapa disebut bulan Sarabe? Ya, karena pada bulan ini, ya, pada bulan ini disebut juga bulan Sarabe karena masyarakat pada saat itu biasanya ada tradisi masyarakat memasak kue yang namanya sarabe. Kue sarabe itu kue tradisional dari orang-orang Asahan, orang-orang Tanjung Balai. Itu dimasak sarabe, ada kuahnya ya. Kalau Anda mau kulinernya silakan datang ke daerah kita ini, ada yang namanya sarabe. Nah, pada bulan ini, pada bulan Rajab ini, masyarakat biasanya itu memasak sarabe lalu mensedekahkannya kepada jiran tetangga. Nah, itu dia ya. Ya, masyarakat berbagi kue, mensedekahkan kepada saudara dan jiran tetangga yang kue jajanan semacam masakan tradisional yang bernama sarabe. Ya, ini mesti tahu ya, itu namanya apa tadi? Bulan Rajab sama dengan bulan Sarabe atau Sarabe. Nah, ini dia yang paling jelasnya adalah bulan Sarabe. Jadi R itu menjadi Nah, itu dia. Nah, bulan Sarabe. Nah, itu dia. Dapat ya misteri berikutnya. Kita lihat apa misteri selanjutnya. Ini masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dalam
versi Hijriahnya, namun dalam bahasa Melayu asahan Lamo-Lamo Tanjung Balai namanya bulan nasi. Nah guys ya, jadi mesti tahu ini generasi zaman now, jangan tak tahu ya. Bulan nasi, mengapa disebut bulan nasi? Lalu sahabat manusia bertopeng melakukan riset kecil-kecilan. Kenapa disebut bulan nasi? Ternyata guys, pada bulan ini, pada bulan Sya'ban ini kan mendekati bulan Ramadan, mendekati bulan puasa. Jadi di sini banyak orang-orang bersedekah nasi guys. Istilahnya kenduri. Istilahnya kenduri guys, kenduri nasi. Ah, mereka memanggil orang wirid yasin ataupun bersedekah saja ya, untuk makan-makan di rumah sanak saudara, jiran tetangga, atau memberi fakir miskin makanan berupa nasi yang sudah ada lauk-lauknya lengkap. Boleh dimakan dibungkus atau makan di rumah bejambar ataupun ala-ala Prancis gitu loh. Ini dia. Jadi harus tahu, sahabat manusia bertopeng generasi baru ya. Jangan tak tahu nanti kita disebut apa sih bulan nasi itu, kapan terjadinya. Nah, bulan nasi itu terjadi pada bulan Sya'ban, yaitu sudah mendekati bulan Ramadan. Itu dia. Berikutnya kembali ke laptop. Masuk bulan Ramadan. Ramadan, 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 ya Ramadan. Nah, bulan Ramadan sama dengan disebut juga dengan bulan puasa. Nah, ini kalau orang-orang Melayu Tanjung Balai ini namanya bulan puasa. Bila kau tiba bulan puasa, puasanya kau, iya, puasa yuk. Ya, puasa pagi, siang buka pagi yuk. Itu kalau anak-anak ya. Jadi bulan puasa. Jadi udah tahu lah ya, puasa. Mudah ya, persamaannya lebih mudah. Oke, next. Bulan Syawal, masuk bulan Syawal, yaitu dalam bulan Hijriah ini disebut bulan Syawal, tapi untuk memudahkannya dalam bahasa Melayunya namanya bulan Hari Raya. Bulan Hari Raya. Ambo bajayo tak jadi rayo-rayo. Ini bulan Hari Raya, tentu kita bersenang-senang sini, bahagia. Ada makanan banyak ya, kue-kue dan juga baju baru, pakaian baru. Nah, lanjut. Next. Masuk kita Zulkaidah. Ya. Bulan Zulkaidah. Bulan Zulkaidah ini dalam versi Hijriahnya, bulan Zulkaidah. Tetapi dalam versi Melayu Tanjung Balai asahan orang-orang lama kita dulu atau omak-omak kita dulu namanya bulan Marapit. Nah, bulan Marapit. Kalau orang Jakarta bilang Marapit. Marapit. R itu diganti Nah, ini maka R sama dengan macam tidak badah ya kan. Nah, bulan Marapit. Apa namanya? Bulan Marapit. Nah, di sini juga manusia bertopeng melakukan riset. Ya, melakukan riset. Mengapa disebut bulan Marapit? Apa yang dirapitnya? Macam COVID saja, tak COVID, ya kan? Ini Marapit. Kenapa disebut Marapit? Maka mempertanyakan. Manusia bertopeng saat kecil mempertanyakan ini, ya, penasaran ya. Nah, Marapit, kenapa Marapit? Itu rupanya karena diapit oleh 2 hari raya. Apa itu? Pertama, hari raya Idul Fitri, itulah bulan Syawal tadi. Kemudian Zulkaidah, Zulhijjah. Zulhijjah ini hari raya haji. Ini Zulkaidah. Di sini hari raya Idul Fitri, di sini hari raya Idul Adha. Berarti ini diapit oleh 2 hari raya. Karena diapit dia Marapit. Ini dia, ya. Inilah sejarahnya, guys. Ya, ini perlu. Anda orang Tanjung Balai, orang asahan, tapi ditanya nanti bulan Marapit. Apa bulan Marapit? Dan kita cuek aja tak mau tahu. Itu tidak cerdas itu namanya, ya. Kita harus tahu kita budaya lokal sehingga kita bisa menceritakannya. Nah, ini jadi wawasan ya, guys. Bukan maksudnya mengajari gitu loh. Jadi supaya lebih tahu, memiliki wawasan ya, kearifan lokal, dan kita boomingkan supaya dia internasional. Nah, bulan Marapit tadi tahu ya? Bulan yang diapit oleh 2 hari raya. Marapit, dirapit dia, Marapit. Nah, itu dia bulan Marapit.
Ini dia guys, bulan Marapit. Nah, sama dengan Jul Kaidah. Nah ya, Jul Kaidah. Itu dia guys. Next, terakhir bulan ke-12 dalam versi namanya bulan Zulhijjah, yaitu bulan Zulhijjah. Itulah versi hijriahnya, namanya bulan Zulhijjah atau bulan ke-12. Yang bahasa versi Melayunya ya bulan haji. Bulan haji, ya kan, atau dalam bulan hari raya Idul Adha, ya. Bulan haji akan datang, panggil Pak Penghulu. Ini dia bulan haji. Dan ini agak mudah ya, mudah untuk menghafalkannya karena bulan Zulhijjah, haji, bulan haji, ya, mudah kita. Ataupun disebut dengan hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Nah, disinilah kita banyak, bagi yang mampu bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ke Masjidil Haram dan ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram dan ke Masjidil Nabawi, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, ya. Kemudian bagi yang di tanah air yang memiliki juga kelebihan, bisa Anda melakukan ibadah yang namanya penyembelihan hewan kurban. Nah, inilah yang dapat kita sampaikan pada versi Melayu Tanjung Balai Asahan ini, supaya generasi baru kita tahu kearifan lokal ini dan memudahkan. Sebenarnya ini memudahkan untuk menghafal daripada bulan Hijriah itu sendiri. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Itu versi Hijriahnya. Nah, sedangkan versi Melayunya kita ulangi lagi. Muharram, Safar, pangkal 4 sanamo, panduo, pantigo, pangompat. Apalagi? Bulan Sahabe, bulan Nasi, bulan Puaso, hari Rayo, Marapit, haji. Itu pas ya. Jadi bulan Marapit masuk bulan haji. Nah, itulah yang mungkin tema kita kali ini guys. Semoga ada manfaatnya kepada kita semua. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga ini bermanfaat dan memiliki nilai-nilai budaya dan nilai-nilai religius yang dapat kita tularkan kepada generasi-generasi yang akan datang. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.